Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inuhu ala muridin wadin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya Zilan Salsabila dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6B berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hukum. Pemaknaan pengertian hukum dalam kepustakaan itu sangat banyak. Hal tersebut terjadi karena setiap sudut pandang pakar yang mengartikannya itu berbeda-beda. Adapun menurut JCT Simorangkir SH dan Wurjono Sastro Pranoto SH mengartikan bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut akan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu. Pembahasan yang kedua ada pengertian nilai sosial. Nilai atau value dapat diartikan sebagai sesuatu yang berharga atau bermanfaat dalam kehidupan, baik itu berupa benda ataupun ide, baik yang dari yang berharga sampai dianggap tidak berharga. Adapun sosial itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata sosius, yang artinya teman atau masyarakat. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001, sosial diartikan sebagai berkenaan dengan masyarakat atau suka memperhatikan kepentingan umum seperti tolong-menolong, berderma, dan sebagainya. Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat diartikan bahwa nilai sosial itu merupakan sesuatu yang berharga dalam masyarakat yang berkenaan dengan hubungan antar manusia yang menekankan pada segi kemanusiaan dalam kehidupan. Pembahasan yang ketiga ada pengertian nilai budaya. Salah seorang guru besar antropologi Indonesia, Konjaraningrat, mengartikan bahwa kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Oleh karena itu, menurutnya, kebudayaan itu merupakan sesuatu hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Kemudian, menurut Syaiful Sagala pada tahun 2013, menurutnya budaya adalah konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan bagaimana cara manusia hidup, belajar berpikir, merasakan, mempercayai, dan mengusahakan apa yang menurut akalnya yang akan menentukan tingkah lakunya dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai budaya merupakan sesuatu yang berharga yang berkenaan dengan budi dan akal dalam kehidupan bermasyarakat, dari bagaimana cara berpikir, merasakan, mempercayai, sehingga dapat membentuk peradaban atau kebudayaan. Pembahasan yang keempat, ada dalil-dalil mengenai hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Yang pertama, ada Quran Surat Al-Maidah ayat 8, di mana Allah berfirman. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk dapat menegakkan keadilan dalam hukum. Dan jangan atas dasar kebencian kita terhadap suatu kaum itu mendorong kita untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Ini berkaitan dengan nilai sosial budaya tadi, di mana jangan sampai atas dasar perbedaan di antara kita, baik itu berdasarkan agama, suku, atau ras, itu menjadikan kita berbeda dalam menentukan hukum kepada mereka. Oleh karena itu, dalam hukum, semua manusia atau semua orang itu dipandang sama. Kemudian, yang kedua ada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana Allah berfirman. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dalam pengertian nilai sosial budaya ini dapat dipahami bahwa manusia itu telah diciptakan untuk berpikir dan berinteraksi antar sesama, sehingga manusia itu harusnya mampu berpikir dan menciptakan perubahan yang akhirnya membentuk suatu kebudayaan dalam masyarakat. Pembahasan yang terakhir yaitu representatif hukum dan nilai-nilai sosial budaya dalam hukum ekonomi syariah. Nah, pada hukum ekonomi Islam di Indonesia itu sendiri sebenarnya sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan DSN MUI
yang mana kedudukannya itu telah diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, sebenarnya pada nyatanya mengenai tentang pengertian fatwa dan hukum itu berbeda, karena fatwa itu sendiri merupakan aturan-aturan yang sifatnya itu belum memaksa, sehingga bagi pelanggar-pelanggarnya belum dapat dikenakan sanksi atau diambilnya tindakan pada pelanggaran hukum tersebut. Oleh karena itu, makanya diperkuatlah fatwa-fatwa ini dengan adanya hukum tentang perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kemudian menurut Cairo menyatakan bahwa fatwa itu merupakan titik temu antara teori hukum dan praktik sosial. Oleh karena itu sebenarnya hukum dan sosial ini saling berkaitan karena akan menentukan bagaimana cara manusia hidup dan berpikir, sehingga setiap tingkah laku manusia yang melanggar peraturan-peraturan dalam hukum akan dikenakannya sanksi atau denda. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.